Ibu bapak sekalian, siang hari ini sebelum kita makan siang, biasanya kalau perut kita agak lapar makan itu enak. Kalau perut kita kenyang makan itu nggak enak. Jadi kalau terlalu kenyang, terlalu lapar makan nggak enak. Jadi kalau agak-agak lapar tuh cocok buat makan. Seperti jam 1 pas. Siang hari ini coba kita buka Al-Quran. Ini sudah pada hafal surat Al-Kautsar yang bunyinya adalah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah guru-gurunya hafal, bagaimana muridnya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu, dan sesungguhnya yang membencimu akan putus dari rahmat Allah. Ibu bapak sekalian, ayat ini atau surat ini datang hadir saat ini bersama kita dalam rangka menasihati kita, mengingatkan kita bahwa sampai saat ini sudah sangat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lewat kalimat Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami, Allah menggunakan istilah kami, bukan saya dalam hal ini. Sesungguhnya kami yang telah memberikan kepada kamu kenikmatan yang banyak. Nanti Al-Kautsar itu oleh ulama tafsir ditafsirkan itu nama telaga di dalam surga. Tetapi ulama tafsir yang lain yang menyebutkan Al-Kautsar adalah kenikmatan yang banyak di dunia sampai akhirat. Dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan istilah kami, artinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita lewat hamba-hambanya. Nanti kita makan siang itu lewat siapa? Itu bagian daripada yang Allah berikan kepada kita. Nggak langsung datang dari Allah. Ada panitia masaknya atau bagian belanjanya. Itu bagian daripada a'toina kal kautsar, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sangat banyak, jemaah sekalian. Nah, sampai saat ini siapa yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Makanya dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tiada satu pun di antara kalian semuanya yang mampu menghitung nikmat dari Allah. Dalam Al-Quran ada kalimat begini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allah yang telah mengeluarkan kalian dari kandungan ibumu, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa, kalian tidak punya apa-apa, kalian tidak bawa apa-apa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sudah ada apa-apa, sudah punya apa-apa, padahal lahir nggak bawa apa-apa. Jangan kata kumis, bulu aja kita nggak bawa. Saking kita lahir ini nggak bawa apa-apa. Tapi hebatnya pas kita lahir, jemaah sekalian, sudah ada yang nyiapin baju, nyiapin apa lagi? Banyak yang disiapin, sampai ada kong uang itu isinya rengginang. Nggak tahu rengginang buat makan siapa? Buat makan bayi? Nggak mungkin. Buat makan maknya kali. Rezeki itu, kenikmatan itu sudah banyak yang Allah berikan sampai saat ini kepada kita, dan kita tidak pernah kekurangan. Kita mau makan sudah ada, kita mau minum sudah ada.
Ini dari sisi materinya sudah ada semuanya. Nah, kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah sangat banyak kepada kita, Allah cuman minta dua dalam ayat ini. Fasholli li rabbika, salatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah kamu. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, jemaah sekalian, ibu bapak sekalian, Allah cuman minta dua sama kita. Cuman minta kita sholat dan kita berkorban. Nanti ulama tafsir menafsirkan istilah fasholli li rabbika ini adalah sholat Idul Adha. Wanhar di sini adalah ditafsirkan sebagai korban di Idul Adha. Jadi fasholli li rabbika, ulama tafsir menyampaikan sholat Idul Adha dan berkorban adalah berupa menyembelih hewan kurban. Ini bagian daripada wajah tafsir ulama yang lain, dan ada juga tafsir ulama yang lain yang dimaksudkan fasholli li rabbika bukan hanya sholat Idul Adha, tapi sholat yang lain, bagian daripada mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat zuhur kita bagian daripada kita mensyukuri kenikmatan Allah. Habis itu kita ba'diyah, kita qabliyah. Tadi pagi kita duha, nanti kita asar, nanti kita maghrib, nanti kita isya, nanti kita subuh. Semua ibadah sholat itu bagian daripada mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Nabi Muhammad itu ibadahnya luar biasa, sampai-sampai kakinya bengkak. Istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa sih ibadahmu sampai seperti ini? Dosamu nggak ada, sorga sudah pasti engkau masuki, nggak mungkin masuk ke dalam api neraka. Kok ibadah sampai kakimu bengkak? Kok sholatmu amat luar biasa?" Apa kata Rasul? "Afala akuna abadan syakuro." Apakah aku salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadahnya Rasul dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanhar. Tadi sudah saya sampaikan, wanhar itu juga bermakna hewan kurban. Tetapi ulama tafsir menafsirkan wanhar bukan hanya menyembelih hewan kurban, tapi korban-korban yang lain bagian daripada mensyukuri kenikmatan Allah. Orang bisa korban harta, orang bisa korban tenaga, orang bisa korban ilmu, bahkan orang bisa korban perasaan. Ada yang korban perasaan ya. Nah, semua pengorbanan itu jamaah sekalian bagian daripada kita mensyukuri kenikmatan dari Allah. Kita duduk pada siang hari ini, ya paling juga setengah jam kita duduk dalam rangka ibadah ta'lim ini bagian daripada mensyukuri kenikmatan dari Allah. Ini korban kita semuanya. Nah, dua korban yang bisa kita lakukan saat ini adalah saat ini kita bisa korban ilmu untuk mengajarkan kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita, dan kita korban waktu, kita tinggalkan urusan-urusan yang lain dalam rangka menyampaikan ilmu dan bertaklim yang bisa kita lakukan. Ini korban kita jemaah sekalian. Nah, saya mau cerita bahwa Nabi Ibrahim itu disampaikan dalam Al-Quran sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh dalam diri Ibrahim itu merupakan suri tauladan buat kalian. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Istrinya taruhlah dua lah.
Ibrahim itu istrinya dua. Yang pertama bernama Siti Sarah, yang kedua bernama Siti Hajar. Dari istilah Siti itu istilah kita. Dulu zaman Nabi Ibrahim nggak ada Siti. Nah, di samping itu Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya itu bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Dari Nabi Ibrahim lah lahirnya para nabi dan para rasul. Istri pertama Siti Sarah nggak ada anaknya. Akhirnya disuruh sama istri pertamanya kawin lagi. Ini istri solehah banget ya. Kalau ada cewek begini kita cari nih Pak. Gara-gara nggak ada anak Bu, nikah sama Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak inilah turun nabi sampai Nabi Isa. Dan dari Nabi Ismail inilah turunnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Yang kedua, Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abu Doif, bapaknya tamu. Nabi Ibrahim kalau mau makan nungguin tamu masuk rumah. Beda kalau saya nungguin tamu pulang. Itu kalau saya kalau mau makan nungguin tamu pulang. Nabi Ibrahim nungguin tamu masuk. Jadi kalau saya nungguin tamu pulang baru makan. Itu kalau saya. Kok nggak ada yang sebut saya gitu ya, takut apa? Jadi kalau saya mau makan nungguin tamu pulang. Kalau saya itu. Kalau saya. Jadi kalau ngaku kalau saya masing-masing kan berarti sama dengan saya. Kalau saya. Nah jemaah sekalian, suatu hari Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu orang Majusi, umurnya sekitar 60 tahun lah, taruhlah begitu. Mau minta makan sama Nabi Ibrahim, masuk dari depan, mau minta makan orang Majusi, orang penyembah matahari, bukan bagian daripada pengikutnya Nabi Ibrahim. Mau minta makan, diusir sama Nabi Ibrahim. Baru sekali minta makan sama Nabi Ibrahim, diusir ini orang Majusi. Diusir sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, turun wahyu. Ibrahim, kamu kok ngusir itu orang? Kan orang Majusi, ya timbang urusan agama. Orang Majusi itu baru satu kali minta makan sama kamu, kamu usir. Dia umurnya sudah 60 tahun saya ngasih makan sampai sekarang, kata Allah. Kamu, kata Allah, baru satu kali itu orang minta makan, saya ngasih makan sama orang itu sudah 60 tahun. Akhirnya sama Nabi Ibrahim dikejar itu orang. Majusi, sini. Ngapa? Sini makan bareng gua. Tadi lo ngusir gua ditegur, dia jangan banyak ngomong loh, gitu istilahnya. Ditegur. Akhirnya makan sama-sama. Nah karena ini Nabi Ibrahim kalau mau makan nungguin orang, suka berbagi, dapat gelar dari Allah Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah. Dikasih kekasih Allah, predikat kekasih Allah Nabi Ibrahim gara-gara suka berbagi sama orang, gara-gara suka ngasih makan orang. Bahkan kalau mau makan nungguin tamu, beda kalau saya mau makan nungguin tamu pulang. Bahkan kalau tamunya lama di rumah kita, ini tamu lama amat ya pulangnya. Itu kalau saya. Tapi tenang, makanan di luar masih nungguin kita. Tenang aja, nggak bakal habis. Nah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim karena dikenal kebaikannya sama pelosok masyarakat, oh Nabi yang dermawan, Nabi yang luar biasa,
Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya? Dikirim seorang sosok melapor sama sang Nabi. Wahai sang Nabi, rakyatmu banyak yang kelaparan, rakyatmu di pelosok-pelosok negeri banyak yang mengalami kemiskinan. Mereka penyakitnya macam-macam. Ada yang penyakitnya kelaparan, ada penyakitnya kesusahan, muncul penyakit sosial di masyarakat. Kata Nabi Ibrahim, lantas saya punya apa? Sang Nabi punya beberapa kandang onta. Ya sudah, seluruh kandang onta saya angkut bagikan kepada rakyat saya. Maka seluruh beberapa kandang ontanya Nabi Ibrahim ini dibagikan kepada seluruh rakyatnya di pelosok negeri. Istilahnya dari Sabang sampai Merauke, istilah kita lah itu. Dibagikan. Begitu dibagikan, habislah seluruh ontanya Nabi Ibrahim. Ini orang lapor lagi sama sang Nabi, wahai sang Nabi, ontamu sudah habis, terus rakyatmu masih banyak yang mengalami kelaparan. Lantas saya masih punya apa? Sang Nabi masih punya beberapa kandang kambing. Ya sudah, seluruh kandang kambingnya Nabi Allah Ibrahim, bukan kandangnya doang, ya kambingnya. Seluruh beberapa kandang kambing Nabi Ibrahim tersebut diangkut, dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada orang-orang yang mengalami kelaparan. Begitu dibagikan, habislah. Lalu orang ini lapor lagi, wahai sang Nabi, sudah habis beberapa kandang kambingmu. Lantas saya masih punya apa? Sang Nabi masih punya beberapa kandang sapi. Ya sudah, angkut dah tuh. Diangkut beberapa kandang sapinya Nabi Allah Ibrahim, dibagikan kepada rakyatnya yang mengalami kemiskinan. Lalu habislah ontanya, habislah kambingnya, habislah sapinya. Ini orang lapor sama Nabi Ibrahim, wahai sang Nabi, apa sih yang membuat engkau berbagi sama rakyatmu? Beberapa kandang ontamu sudah kami bagikan, beberapa kandang sapimu sudah kami bagikan, beberapa kandang kambingmu sudah kami bagikan, habislah. Kenapa sampai seperti ini wahai Nabi Allah Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim, ibu-ibu sekalian? Jangankan beberapa kandang kambing, jangankan beberapa kandang onta, jangankan beberapa kandang sapi, andai suatu saat saya punya anak, akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngomongnya belum punya anak. Ya kalau belum punya mah kita ngomongnya gampang. Nabi Ibrahim aja begitu, belum punya anak, ngomongnya kalau saya punya anak akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan saya itu kalau saya punya uang 5 juta akan saya bagikan kepada fakir miskin 3 juta. Itu kalau belum punya uang. Begitu punya uang boro-boro 1 juta, 1.000 rupiah aja kita nggak mau ngasih. Itu kalau saya tuh ngomongnya belum punya uang. Kita suka ngomong, ya Allah kayakan saya ya Allah. Coba kalau gua kaya, oh nggak ada yang miskin tetangga gua. Itu ngomongnya belum kaya. Begitu kaya, masya Allah, pelitnya sebelah setan. Nabi Allah Ibrahim, omongannya didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu punya anak laki yang bernama Ismail, masih orok anaknya, lagi lucu-lucu ini Nabi Allah Ismail, ada perintah dari Allah, perintahnya dalam mimpi lagi. Ibrahim, dulu kamu ingat nggak? Apaan sih? Dulu kan kamu pernah bilang kalau kamu punya anak kamu mau korbankan. Iya ya. Ya sudah, kamu kan sudah punya anak, potong tuh Ibrahim, sembelih, korbankan. Tuh, ini peringatan buat kita. Ada nggak diantara ibu-ibu bapak-bapak yang pernah berjanji, ntar kalau gua keluar gaji 3 juta aja gua traktir loh? Begitu sudah keluar gajinya, ingat nggak? Pura-pura lupa, bukan ingat. Lihat nih, Nabi Ibrahim ditegur Allah,
Akhirnya perintah untuk menyembelih anaknya datang dalam mimpi, bukan lagi ditegur lewat alam nyata. Datang dalam mimpi, ada perintah disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, disampaikan kepada Siti Hajar sebagai ibunya Nabi Allah Ibrahim. Ada perintah dari Allah, walaupun ini anak masih lucu-lucunya, ini anak masih kecil, ini anak kalau diciumnya masih wangi. Anak kecil tuh kalau dicium wangi, Pak Bu. Coba kalau nenek-nenek, Masya Allah. Iya kan? Coba nih. Karena Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabiullah Ibrahim dapat perintah dari Tuhannya, dapat perintah dari Allah, enggak make analisa, enggak make Zoom meeting. Langsung mau disembelih, datang gantinya berupa kibas atau berupa domba atau berupa kambing. Ini Allah hanya ingin menguji keimanan Nabi Allah Ibrahim. Maka perintah fasholli li rabbika wanhar buat kita sekalian ibu bapak adalah bagaimana kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini berupa ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan saat kita mensyukuri kenikmatan dari Allah, maka rezeki-rezeki itu, kenikmatan-kenikmatan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki-rezeki tersebut? Nanti kita sampaikan pada bulan-bulan yang akan datang. Kalau sekarang kan sudah jam 1, udah jadwal makan. Ya nanti kita sampaikan. Nanti ada beberapa cara agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya kasih beberapa ayat Al-Qur'an dan amalan-amalan bagaimana caranya agar rezeki kita bertambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.